Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pemirsa Jawa Timur. Berjumpa kembali dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin tanggal 9 November 2020. Sudah ada 7 reporter yang terkonfirmasi positif ya. Bukan COVID-19 tapi positif untuk memberikan informasi laporannya seputar percepatan penanganan COVID-19 di tempat asalnya masing-masing. Untuk awal berjumpa bersama Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Angka penularan 13 orang per harinya Kabupaten Sidoarjo masih berstatus zona orange. Bil? Baik Panji dan sahabat Jawa Timur, zona wilayah penanganan COVID-19 di Sidoarjo masih belum berubah sampai dengan saat ini. Kabupaten Sidoarjo masih berstatus zona orange sampai dengan Senin 9 November hari ini. Pertambahan kasus positif baru juga kemarin malam mencapai 15 orang. Jumlah ini melebihi target pertambahan tiap hari menuju zona kuning. Untuk menjadi zona kuning, saat ini pertama tidak boleh lebih dari 70 kasus dalam satu minggu. Artinya dalam kurun waktu satu hari, kasus baru maksimal hanya 10 orang. Selain itu juga banyak warga yang dirawat di rumah sakit, jumlahnya mencapai 114 orang. Dan untuk angka yang dibutuhkan ketika memasuki zona kuning tidak lebih dari 100 orang. Untuk saat ini perubahan menuju zona kuning disampaikan oleh Dr. Ivi Syaf Satriwarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, tinggal sedikit lagi. Ini disampaikan Dr. Syaf saat dikonfirmasi pada minggu malam kemarin. Jika banyak yang sembuh, warga yang dirawat berkurang, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ini lebih rendah dibandingkan di awal pandemi. Seperti disampaikan juga oleh Dr. Ato Irawan, Direktur Utama RSUD Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi pada pagi hari ini juga. Semua pasien COVID-19 di rumah sakit pemerintah saat Ya, Bill? Hilang suaranya? Baik, Panji. Silakan lanjutkan, Bill. Baik, untuk saat ini seperti disampaikan Dr. Ato Irawan, Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo, di RSUD sendiri saat ini jumlah pasien tidak sampai 100 orang. Dan kemarin dikonfirmasi juga ada 76 orang yang masih menjalani perawatan. Sebanyak 49 merupakan pasien dengan status positif, sisanya merupakan pasien suspek atau PDP yang dirawat di rumah sakit karena ada keluhan sakit. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser ke Kolik Maulidi dari Realita FM Pamekasan, bertambah 3 orang dikonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Kolik silakan. Kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan kembali bertambah. Dalam 2 hari terakhir, dikonfirmasi 3 pasien positif baru yang diumumkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dr. Saiful Hidayat sebagai Ketua Tim Penanganan COVID-19 RSUD Slamet Martodirjo mengatakan, pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, namun tidak mungkin pergerakan masyarakat di Pamekasan dibatasi. Dr. Saiful menyampaikan, memang tidak mungkin orang dibatasi atau dikurung di rumah. WHO sendiri terakhir menyampaikan tidak boleh ada lockdown, sebab dapat menyebabkan ekonomi macet, akan banyak pengangguran, kemudian kemiskinan meningkat yang nantinya berakibat akan lebih banyak orang meninggal. Berdasarkan hasil tes swab, 3 orang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut berasal dari Kecamatan Pademawu dan Propo. Di antaranya 2 pasien laki-laki dari Kecamatan Pademawu dan 1 pasien perempuan dari Kecamatan Propo. Dr. Saiful menambahkan, pihaknya terus menghimbau kepada seluruh masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru ini agar menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran COVID-19 Kabupaten Pamekasan, 2 kecamatan tersebut memang masih berada dalam zona oranye atau risiko sedang. Dengan adanya kasus baru tersebut, jumlah kasus positif di Pamekasan menjadi 369 orang. Di antaranya sedang diisolasi sebanyak 14 orang, pasien sembuh 323 orang, dan 32 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Kolik Maulidi Realita FM untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kolik, dan bergeser menuju ke Suara Gresik ada Putri Rizkiana. Polsek Manyar Gresik terus sosialisasikan protokol kesehatan ke pengunjung kafe dan warkop di Gresik. Putri.
Sosialisasi protokol kesehatan digencarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Polsek Banjar Gresik berkeliling di 2 desa, yaitu Desa Suci dan Desa Yosowilangon yang berdiri banyak kafe. Petugas gabungan menyisir satu persatu kafe dan warung kopi agar para pengunjung tetap menerapkan protokol kesehatan. Kapolsek Banjar Ibtu Bima Sakti Priyalaksana mengatakan ada beberapa kafe serta warung kopi yang diberikan himbauan. Petugas menggunakan alat pengeras suara dan masuk ke dalam kafe mengingatkan kepada para pengunjung untuk menggunakan masker, menghindari kerumunan untuk ikut menekan penyebaran COVID-19. Total ada 8 tempat yang didatangi petugas, terdiri dari 2 kafe dan 6 warung kopi. Pihaknya tidak segan-segan akan memanggil pemilik warung atau kafe jika lalai menerapkan protokol kesehatan. Sebagai informasi tambahan, hingga minggu kemarin 8 November 2020, total kasus kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Gresik mencapai 3.335 pasien. Hingga saat ini adanya penambahan 11 orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sedangkan untuk total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 3.671. Adanya penambahan 10 orang hingga per hari Minggu kemarin 8 November 2020. Sedangkan untuk konfirmasi diisolasi mencapai 103 pasien, baik di karantina di rumah maupun di rumah sakit. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, berikutnya bergeser menuju ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Pasien COVID-19 anak usia 5 tahun meninggal dunia. Wati, silakan. Kematian akibat COVID-19 di Kota Nganjuk terus bertambah. Hingga awal bulan November, sebanyak 10% dari pasien corona tidak tertolong atau meninggal dunia. Yang terbaru, anak laki-laki berusia 5 tahun asal Gondang meninggal di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya akibat terpapar virus. Anak laki-laki yang meninggal pada hari Rabu, 4 November 2020, namun hasil tes swab anak tersebut yang memiliki riwayat penyakit leukemia baru keluar pada hari Sabtu, 7 November 2020. Dari hasil swab diketahui positif COVID-19. Belum diketahui dari klaster mana tertular. Hendri menyebut sampel diambil pada tanggal 24 Oktober 2020. Dengan kematian anak laki-laki tersebut, total ada 63 pasien COVID-19 di Nganjuk yang meninggal dunia. Angka kematian yang sebelumnya hanya 9,8%, kemarin melonjak menjadi 10%. Selain anak laki-laki, menurutnya ada 1 pasien anak perempuan berusia 11 tahun asal Patian Rowo yang juga terpapar COVID-19 dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Untuk kemarin juga ada penambahan 2 pasien terkonfirmasi baru. Mereka adalah perempuan berusia 53 tahun asal Pace yang juga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, perempuan yang mengeluh batuk dan nyeri perut. Selanjutnya, laki-laki berusia 59 tahun asal Ceret yang dirawat di RSUD Nganjuk mengeluh nyeri perut, sesak dan baru saja bepergian dari Bandung, Jawa Barat. Dengan penambahan 2 pasien yang dirawat di rumah sakit, hingga kemarin total ada 34 orang yang menjalani perawatan akibat COVID-19. Hendri meminta dengan kasus yang masih terus naik, masyarakat tidak boleh abai, harus terus menerapkan protokol kesehatan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Bergeser menuju ke LPPL Suara Madiun, ada Amanda. Muncul 2 tambahan kasus positif, masyarakat diminta waspada COVID-19. Amanda. Sahabat Jatim News, kewaspadaan terhadap corona harus terus ditingkatkan. Pasalnya, terdapat penambahan kasus baru secara berturut sejak 29 Oktober lalu hingga hari Minggu 8 November 2020. 2 kasus tersebut nomor 172 berinisial AFM 18 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Josenan. Akhir bulan lalu AFM mengeluh demam dan batuk. Dirinya lantas ke rumah sakit dan dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Swab test dilakukan dan AFM terkonfirmasi positif COVID-19. Hasil penelusuran 2 hari sebelum keluhan muncul, AFM melakukan perjalanan ke Surabaya untuk menjemput anggota keluarga yang datang dari Kalimantan. AFM menjalani isolasi di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Sedang 2 kontak erat AFM juga telah dilakukan rapid test dengan hasil non-reaktif, namun muncul keluhan gejala demam dan keduanya berstatus sebagai suspek. Kasus nomor 173 berinisial SP 51 tahun perempuan, warga Kelurahan Kejuron. SP mengeluh demam, panas dalam dan lemah hampir selama 2 minggu sehingga memeriksakan diri ke rumah sakit. Rapid test dilakukan dengan hasil reaktif, SP ditetapkan sebagai suspek, swab test dilakukan dan SP terkonfirmasi positif COVID-19. SP mengaku tidak memiliki riwayat perjalanan keluar kota, namun sering kontak dengan tetangga yang sering melakukan perjalanan luar kota. SP menjalani isolasi di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Madiun saat ini.
Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi menjadi 173 orang dengan 146 orang diantaranya telah sembuh, 19 orang lainnya masih dalam perawatan, dan 8 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang bisa Anda dengarkan juga di 9 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, diantaranya Malawapati FM, Suara Gresik, Suara Sidoarjo, Ralita Pamekasan, Suara Madiun, Mahardika Kota Blitar, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun dan Ersal Nganjuk serta RGR Tulungagung. Saatnya kita bergeser untuk menyimak informasi berikutnya, kali ini dari Iwan Siswoyo, LPPL Malawapati, Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, 6 pasien sembuh dan penambahan baru 4 orang. Iwan. Ya, sahabat, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro per tanggal 8 November jam 6 petang kemarin. Untuk kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh 6 orang. Mereka berasal dari Kecamatan Padangan 1 orang, Kecamatan Sugihwara 1 orang, Kecamatan Bojonegoro 2 orang, Kecamatan Kasiman 1 orang, dan Kecamatan Kapas 1 orang. Selain ada yang sembuh, juga ada penambahan baru 4 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka berasal dari Kecamatan Kapas 1 orang, Kecamatan Kasiman 1 orang, Kecamatan Dandor 1 orang, Kecamatan Balen 1 orang, sehingga kasus konfirmasi positif 39 orang. Sedangkan kasus konfirmasi positif kumulatif dari awal hingga hari ini sebanyak 594 orang, meliputi aktif atau dirawat 39 orang, sembuh 494 orang, dan meninggal dunia 61 orang. Untuk kasus suspek sebanyak 124 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Oke, terakhir, Save the Best for Less. Ada Risma Erina, Persada Kabupaten Blitar. Pembukaan kembali RTH Ruang Terbuka Hijau Kanigoro Kabupaten Blitar menunggu zona kuning. Silakan Risma. Ya baik, pembukaan ruang terbuka hijau RTH Kanigoro Kabupaten Blitar ini akan dilakukan setelah status daerah berada di zona kuning. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Krisna Triatmanto, mengatakan pembukaan RTH Kanigoro belum bisa dilakukan. Dalam artian ini masih menunggu aman atau sampai status zona di Kabupaten Blitar menjadi kuning. Karena menurutnya kalau sudah di zona kuning, tempat umum sudah boleh dibuka kembali tetapi wajib menerapkan protokol kesehatan. Nantinya pembukaan RTH Kanigoro akan tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 terlebih dahulu. Untuk fasilitas protokol kesehatan di RTH, ia memastikan sudah disiapkan diantaranya dengan adanya tempat cuci tangan dan juga kewajiban memakai masker. Krisna menambahkan, RTH Kanigoro baru diresmikan pada bulan Februari 2020. Selain sebagai menambah ruang terbuka hijau di Kabupaten Blitar, juga bisa menjadi tempat rekreasi. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, 7 reporter sudah hadir untuk memberikan informasinya di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin, 9 November 2020. Panji mewakili kerabat yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat siang dan tetap sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.